Iboy gak mau ngasih si Teddy ke bos. Kalau bos mau nyerahin si Teddy ke Panditora. Sini tadinya. Enggak! Boy! Kelinci itu adalah kelinci ajaib. Sama ajaibnya dengan beruang kusut. Terus kalian ketemu dia di mana sih? Ini semua berawal dari aku sama Airi lagi nyari kelereng ajaib yang lain untuk dikasihin ke seseorang. Kalian harus melupakan semua. Kalian harus melupakan aku, semua ini, dan kalian kembali menjadi seperti dulu. Aduh. Maafin aku. Ngomong-ngomong, sebenarnya kenapa sih awalnya kalian mencari kelereng ajaib tambahan? Maksud aku, kalian butuh kelereng ajaib itu untuk apa? Oh iya, kalian kan belum menjelaskan soal itu. Sebenarnya apa sih? Kok kalian nyari kelereng ajaib yang satu lagi? Ini perhitam butuh untuk bikin masakan biar enak. Iya. Kalian bohong nih. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin deh. Beneran, enggak. Udah burung hitam, sekarang kita turun deh. Baik. Nah, kita kok malah turun? Ayo dong, kalian turun juga. Emangnya kenapa, Iboy? Pokoknya kita nggak usah lanjutkan pencarian ini. Kalau kalian gak cerita yang sejujurnya. Cerita jujur apaan sih, Boy? Udahlah, Airi. Mungkin emang ini saatnya kita cerita ke mereka. Gimana pun juga mereka kan berhak tahu situasinya. Ya udah, terserah kamu aja deh, perhitam. Ayo dong ceritain. Ya udah. Jadi semua ini berawal dari seorang laki-laki yang aku sebut sebagai sosok misterius. Dia itu punya kekuatan yang sangat besar. Kelereng ajaib yang ada di dalam tubuh Teddy itu sebenarnya punya dia. Dulu sekali dia tuh pernah meminjamkan kelereng ajaib itu sama aku. Terus dia pergi. Aku kira dia udah lupa. Lagi pula kan dia udah punya kekuatan yang besar. Jadi aku pikir dia udah gak butuh kelereng ajaib itu lagi. Tapi seminggu yang lalu dia datang menemui aku, Iboy. Dia minta kelereng ajaibnya supaya dikembalikan. Waktu terus berjalan. Dan dia berjanji dia akan datang kembali sampai waktu yang ditentukan. Teddy, maafin aku ya. Loh, kok kamu minta maaf? Mendingan kita pikirin cara buat ngelawan dia. Kita lawan aja bareng-bareng. Pasti dia kalah sama kita. Duh, andai semudah itu, Teddy. Masalahnya kekuatan dia itu sebanding dengan kekuatan 100 peri dan 100 manusia. Walaupun kita bareng-bareng kayak gini, kita tuh bukan tandingannya. Karena itu, Boy, Perhitam mau ambil kelereng ajaib yang ada di kelinci. Biar dia bisa ngasih ke sosok misterius itu. Terus kalau kamu nggak bisa mengembalikan kelereng ajaib itu, gimana? Ya kalau aku gagal, ya semuanya jelas. Sosok misterius itu akan menyingkirkan aku. Dan dia pasti langsung ngambil kelereng ajaib dari badan Teddy. Terus aku jadi mati dong. Aduh, gawat banget sih situasinya. Masih jauh nggak sih? Enggak, sebentar lagi.
Gak kerasa jarak segini buat kekuatanku. Tapi aku bosan. Kok kita nggak nyampe-nyampe ya? Sabar ya. Sebentar lagi juga udah sampai kok. Nah, di sini. Kok mesti ke tempat begini sih? Biar gak ada yang gangguin kita dong. Nah, di sini aku bakal ajarin kamu cara buat transfer kekuatan kamu. Nggak susah kok. Kamu tinggal alirkan saja kekuatan kamu seluruhnya ke aku. Caranya gimana? Aduh, gimana ya? Dulu si tadi jelek itu melakukannya. Aha, nih, aku kirim ke kamu lewat telepati ya. Terus rencana kita sekarang bagaimana? Ya kita nih boy, kita akan berusaha nyari kelinci itu. Kalau kita bisa menggabungkan kekuatan kelinci itu, kekuatan burung kusut, kekuatan peri hitam, dan kekuatan aku, kita punya kesempatan untuk ngalahin sosok misterius itu. Nah, bener juga tuh. Kalau bersama-sama, masih ada kemungkinan menang. Jadi gimana? Kita ngelanjutin pencarian kita sekarang. Aku merasa semakin kuat. Aku tak akan terkalahkan lagi. Tunggu dulu. Jangan bergerak. Aku mau menyerahkan semua kekuatanku. Aku nggak mau ada yang tinggal. Oh, belum ya? Ya udah, lagi deh. Biar aku makin kuat, hebat, dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Belum selesai juga nih. Iya, tunggu dulu. Pokoknya aku mau tuntas. Kok sudah badanku jadi terasa berat ya? Apa kekuatan ini terlalu banyak buatku? Nanti aja lagi. Aku kepanasan nih. Badanku rasanya mau terbakar. Enggak, aku nggak mau nanggung-nanggung. Loh, di sini kok ada boneka? Jatuh dari mana ya? Gimana badanku? Ketinggalan di mana? Bonekanya kok bisa ngomong? Tolong!
Mendingan sekarang kita mencar aja, supaya kita lebih banyak menjelajahi tempatnya. Terus gimana pembagian timnya? Kalau aku sama peri hitam bisa nyari sendiri-sendiri. Tinggal kamu sama Ibo yang nyari bareng sama burung hitam. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Iya. Terus nanti kita ngumpulnya di mana? Nanti di rumahku aja. Oke. Aku pergi dulu ya. Ya udah, aku juga pergi dulu ya. Hitam. Hitam. Sekarang kita ke arah yang berbeda ya. Ini di mana ya? Tadi kan terakhir aku sedang bersama beruang yang jelek itu. Dan ternyata nggak segampang yang dibilang monster beruang. Proses transfer kekuatan ini ternyata susah. Kekuatannya tetap ada di diriku dan aku tetap kesepian. Sekarang kembali sendiri lagi. Nggak ada teman deh. Teddy juga dulu mentransfer kekuatannya buat bikin teman-teman baru. Artinya Teddy juga emang kesepian dulu. Kalau gitu aku juga bisa. Ya ampun, kok suaraku beda sih? Hai, kodok. Hah? Siapa kamu? Dan kok bisa ngomong juga? Kok ngerti aku ngomong apa? Dan aku ngerti kamu ngomong apa? Nanti aku ceritain deh. Tapi kamu mau jadi teman aku nggak? Ya ampun, sinar apa ini? Kok silau banget? Duh, mataku jadi gelap. Aduh, Hei, burung! suara siapa itu? Kok manggil aku? Kami ada di bawahmu nih. Lihat ke bawah dong. Hai. Kok kita bisa sama-sama ngomong sih? Oh, nih, kelinci ini yang duluan. Oh, kamu yang bikin kita bisa ngomong begini ya? Iya, anggap aja begitu. Aku sih cuma memberikan sedikit kekuatanku ke kalian. Jadi, kita bisa sama-sama berkomunikasi. Dan kita bisa jadi teman nanti. Kamu mau jadi teman kami kan? Mau. Kelihatannya seru. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama.
Aku sih mau aja. Tapi apa kalian gak takut sama aku? Enggak kok. Aku kan sengaja nyari ular yang gak berbisa. Ular kayak kamu makanannya buah-buahan kan? Iya, kok kamu tahu? Kekuatanku ini juga memberikan aku kepintaran buat mikir. Ayo, kita cari tempat yang lebih nyaman buat kita semua. Ayo. Ayo. Kayaknya kalau nambah satu binatang lagi pasti jadi seru deh. Kan makin rame, ya kan? Iya, cari binatang yang lucu dan imut dong. Yang lucu dan imut. Siapa ya? Hahaha, itu tuh. Si panda kelihatan lucu banget kan? Iya. Ya udah deh, kita tambahin aja ya. Aduh, sinar apaan ya barusan? Hai, panda. Loh, kalian kok bisa bebarengan begini? Dan kenapa kita bisa ngomong? Mau tahu ya? Si kelinci ini ngasih kekuatan buat kita. Jadi, kita bisa ngomong kayak manusia. Ya ampun, keren bingit. Bisa ngomong kayak manusia. Nanti kalau ada manusia yang menangkap aku bisa teriakin dan bikin mereka kaget. Udah cukup belum ya kita berlima? Menurut aku sih, semakin banyak malah semakin seru. Ayo, kamu kasih aja kekuatanmu ke binatang yang lainnya. Jadi, hutan ini dipenuhi sama binatang yang bisa ngobrol satu sama lainnya. Ayo kita turun. Kita udah liatin ke semua tempat, tapi nggak kelihatan sama sekali jejaknya si kelinci. Ya wajar sih, udah semakin malam begini kita nggak bisa nemuin kelinci itu. Enak ya, aku jadi bisa ngomong sama kamu. Iya nih, kalau begini kan aku ngerti kalau maksud kamu apa. Jadi rame ya. Kelinci ajaib keren ya. Nah, teman-teman, kalian senang gak di sini? Senang. Iya, seru. Asik. Nah, kalau begitu, kan aku yang menciptakan kalian. Kalian setuju kan? Kalau mulai sekarang, kita akan sama-sama senang-senang. Gimana? Setuju? Setuju. Dan aku jadi pimpinan kalian ya. Oke. Hidup kelinci. Kelinci pimpinan kita. Hai, Gimana Pri Hitam? Ada petunjuk? nggak ada petunjuk, Teddy. Aku tadi udah cari sampai perbatasan kota, tapi tetap nggak ada petunjuk. Ya, sama. Kita juga udah cari ke kolong jembatan, tetap nggak ada. Dan kamu juga udah nyari kan? Tapi kelinci itu nggak muncul-muncul. Airi mana? Kayaknya belum datang deh. Airi mana ya? Kok belum datang juga? Mungkin dia nyarinya lebih jauh daripada kita.
Ya udahlah, nggak usah khawatirin Airi. Airi itu punya kekuatan pertahanan peri yang bisa menyelamatkan dia dari segala hal. Aduh, perutku lapar banget. Aduh, sama aku juga. Ya udah, sambil nunggu Airi kita masuk aja yuk. Kita makan malam di dalam. Kamu mau makan malam juga, burung hitam? Iya. Mau. Tapi badanku yang besar ini. Terima kasih, Predita. Ya udah, yuk. Ini kita mau kemana sih? Nggak tahu. Aku nggak pernah sampai ke daerah sini. Soalnya dari dulu orang tuaku bilang, jangan pergi keluar hutan, apalagi ke jalanan. Banyak pembunuh raksasa yang serem-serem berkaki 4. Pembunuh raksasa? Yang kayak apa tuh? Itu loh, yang bunyinya. Kalau kena sama kakinya yang bulat-bulat itu, kita bisa mati. Makanya aku nggak pernah mau ke jalanan. Terus kok sekarang kalian mau ikut? Kan rame-rame. Iya, dan kelinci ajaib kan punya kekuatan yang besar. Aku yakin pembunuh raksasa itu pasti kalah kalau lawan pemimpin kita, si kelinci ajaib. Ya udah, kalian semua ikuti aku aja. Yuk, ayo. Ayo. Ada jejak nih. Loh, kok banyak sih jejaknya? Jejak apa aja ya? Tapi kok bisa ya? Aku harus tahu nih apa yang terjadi. Aku ikutin aja deh. Ayo, cepet. Mana nih? Yang mana yang enak nih? Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Wah, peri hitam, masakannya enak banget ya. Iya. Aduh. Kayaknya kemampuan masaknya jadi meningkat dibandingkan dulu. Mungkin karena dulu dia kerjanya cuma masak ramuan buat sihir ya. Supri hitam itu beneran takut ya sama lelaki misterius itu. Siapa sih yang nggak takut sama lelaki itu, boy? Dari dulu dia itu jadi sosok yang paling ditakuti di dunia peri. Begitu, boy. Boy, kamu mau kemana? Teddy, aku mau ke dapur dulu ya sebentar. Mungkin si Prita butuh bantuan nyamperin makanan atau cuci piring. Oke. Ibu, kamu ngapain kesini? Udah sana makan aja sama Teddy sama yang lainnya. Prita, aku akan bantuin kamu biar kamu gak terlalu capek. Gak usah, Iboy. Aku masih kuat kok. Kan aku peri. Aku gak gampang capek kayak manusia. Prita, Ya? aku mau ucapin terima kasih ya. Terima kasih buat apa? Karena aku udah masak makanan buat kamu. Iya, Prita. Dan untuk semua kebaikan kamu ke aku dan ke Teddy. Kan kamu bisa aja menyerahkan si Teddy ke lelaki misterius itu. Tapi kamu malah rela bersusah payah
mencari kelinci ajaib itu. Udah, nggak usah mikirin itu. Aku udah terlanjur sayang sama kalian. Makanya aku mau ngelindungin kalian dan mastiin kalian nggak kenapa-napa. Pritam, aku sama Teddy akan melakukan apa saja yang kita bisa untuk membantu kamu mengalahkan lelaki misterius itu. Makasih ya Iboy. Aku bener-bener ngerasa dihargain. Wah, ini tempat apaan sih? Iya ya. Nggak tahu, sepertinya baru lihat kali ini. Tuh, di dalam kelihatannya banyak makanan ya. Dan kelihatannya enak ya. Ini toko roti. Tempat manusia menjual roti-roti. Roti itu makanan manusia kan? Sama gak rasanya kayak bambu? Kalian pengen tahu gimana rasanya roti yang dijual di toko ini? Iya. Memangnya kamu bisa masuk ke tempat ini? Ya bisa dong. Lihat aja. Keren. Kita bisa masuk. Ayo. Masuk. Ayo, cepet. Mana nih? Yang mana yang enak nih? Coba yang ini ya. Ayo. Wah, enak nih. Wah, enak. Ini roti rasa jagung. Kayaknya ini yang paling aku suka. Ya banyak dari bambu. Kalian belum pernah makan beginian. Asyik. Suaranya seru. Wah, asyik banget. Wah, kok jejak mereka sampai ke pinggir hutan? Aduh, perasaan aku nggak enak nih. Aku harus ikutin jejak mereka. Aduh, banyak banget. Teddy, sekarang kita pulang yuk. Aduh, males banget. Gak bisa bangun, udah kenyang. Teddy, ayo sekarang kita pulang. Nanti kita dimarahin sama bos karena telat. Kamu ingat kan? Sekarang bos dan Mang Edo kan udah berubah seperti semula, ya kan? Iya deh. Tapi Airi kemana ya? Kok belum muncul juga? Udah, nggak usah nungguin Airi. Ntar dia juga balik sendiri kok. Yang penting sekarang kalian pulang dulu, ya? Ya tuh Teddy, bener. Kan belakangan ini si Airi sering nginep di sini. Yaudah Pritam, sekarang kita pulang dulu ya. Sampai ketemu besok ya Pritam. Ya udah, aku antar sampai depan ya. Kan aku juga harus nyihir burung hitam kembali jadi besar. Ayo. Kok perasaan aku di dalam rame banget sih? Tapi emang jejaknya ke arah sana. Ada orang. Ada suara musik segala. Ini pasti ulah anak jalanan. Kawan. Ya. Sudah ada manusia yang melihat kita. Ayo, kita kembali sekarang.
bawa ke hutan. Yang penting kan kita sudah kenyang. Ayo, cepat. Kelinci tunggu. Airi? Ya ampun kelinci, kamu gimana sih? Kamu gak seharusnya nyetain mereka. Itu bahaya tahu. Bahaya gimana? Mereka malah yang bikin aku senang. Mereka ini teman-temanku dan aku senang dengan kehadiran mereka. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Ayo kita pergi. Tunggu kelinci. Kamu harus kembali ke rumahnya peri hitam. Enggak, aku nggak mau. Ayo cepat. Kamu ngapain? Jangan. Iya. Tralalala Tridemi, sembuhkanlah Airi. Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Kok perasaanku nggak enak ya? Aduh, sakit. Kayak ada suara. Aduh, sakit. Ya ampun, Airi, kamu kenapa? Sakit. Yaudah, sini aku bantu. Gimana sih cara nangkep? Hati dong bos, takut nih. Oh, ini gue juga hati-hati. Waalaikumsalam. Kang lagi konsentrasi aja lu. Gue lagi fokus nih. Aduh, sakit. Bang Edo, sakit nih bos. Aduh, sakit nih bos. Sakit, cukup banget sih lu. Cuma kena kayu doang, teriak-teriak sakit. Badan dong gedein, kepala tuh dikerasin. Aduh. Sini. Cobatin sama Iboy. Gitu doang. Masih sakit nih bos. Aduh. Bang Edo, kan udah dikompres. Tahu. Kalian bersama Bang Edo ngapain sih? Ini gara-gara tadi boy, kita ketemu orang. Iya Boy, jadi tadi itu kita ketemu sama orang. Nah, terus orang itu bilang sama kita kalau kita berdua ini pesulap terkenal. Nah ya udah, gue manfaatin aja namanya dia. Ya udah sekarang gue latihan. Oh iya, kemarin kan kita nggak kepikiran masalah ini. Bisa saja si bos Bang Edo lupa semua kejadian itu. Tapi kan tetap ada orang yang ingat dan mengenali kita sebagai pesulap yang terkenal. Iya, kita tetap harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Di luar sana, banyak yang gak suka dengan keberadaan kita. Kalau gitu, sebelum mereka menyerang kita, gimana kalau kita menyerang mereka dulu? Iya, aku khawatir tentang hal itu juga. Kalau Airi dan Peri Hitam mengetahui keberadaan kita, nanti mereka malah mau menyingkirkan kita. Kita harus lawan mereka duluan. Jadi mereka belum bersiap-siap. Iya benar. Iya. Ingat, kita harus kerjasama. Setuju? Setuju! Tralala Tridemi, sembuhkanlah Airi. Terima kasih ya Peri Hitam. Ya sama-sama. Sekarang kamu cerita Airi, sebenarnya ada apa? Gawat Peri Hitam, kelinci ajaib sekarang mau ngelawan kita.
Parahnya lagi, dia udah menciptakan banyak binatang menjadi seperti dirinya. Apa? Sekarang kita kumpulkan kekuatan kita. Kita buat bola sinar yang sangat besar. Dan kalau aku hitung sampai 3, maka semua langsung menyerang. Mengerti? Ya, mengerti. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Hancur beneran. Ya, hancur. Ternyata kita kuat sekali. Kalau begini, jangan-jangan Airi dan Peri Hitam juga hancur. Iya. Padahal aku kan cuma pengen nakut-nakutin mereka. Biar mereka jangan gangguin kami lagi. Ya sudah, nggak usah disesalin. Kan udah terlanjur. Paling enggak kita jadi bebas. Nggak usah takut kalau digangguin sama peri-peri ini lagi. Iya kan? Iya, kamu benar. Kalau begini kan aku lebih tenang. Begini nih, kalau kekuatan nggak bisa dipertanggungjawabkan, malah berbuat seenaknya, malah ngerugiin orang lain. Iya betul, Peri Hitam. Gendut, lo dengar ya? Gue akan lempar kartu ini ke arah lo. Dan nanti yang ada tandanya ini, dia itu akan nempel di badan. Siap ya lo? Lo kocok dulu nih kartu. Siap, Bos. Aduh, sakit nih, Bos. Aduh, sakit, Bos. Udah. Aduh, sakit nih, Bos. Aduh. Udah belum, Bos? Nggak ada yang nempel ya? Gimana caranya ya? Cepet sini. Ayo. Ya udah, kalau gitu kita coba lagi. Kita ulangi lagi dari awal ya. Bos. Maaf ya, Bos, diganggu. Ibu boleh keluar dulu nggak? Ya udah sono. Ganggu aja. Airi, kamu kenapa? Airi, kamu sekarang udah lebih mendingan kan? Iya sih. Tapi masih pusing. Ya udah, itu cuma sebentar kok, sabar ya. Tapi kok kalian bisa dari rumah aku? Aduh, kejadiannya begitu cepat, Iboy. Airi diserang sama kelinci ajaib dan teman-temannya. Hah? Masa sih? Kelinci ajaib menyerang kalian? Iya. Aku juga sebenarnya nggak akan percaya kalau aku nggak ngeliat sendiri. Soalnya kan selama ini kelinci itu juga nggak kelihatan agresif. Aku sama Airi juga nggak pernah memperlakukan dia berlebihan kok. Dan dia menciptakan banyak binatang. Biar jadi temannya. Mungkin dia kesepian. Kayak aku dulu. Jadi dia menciptakan banyak teman. Kan sewaktu aku kesepian, aku juga membuat banyak teman dengan menyalurkan kekuatanku. Kita harus bertindak cepat, tapi pelan-pelan. Jangan sampai si kelinci ajaib itu menyakiti orang lain. Tapi gimana caranya, Iboy?
apa-apa kalau bos udah dibayar, tapi bos nggak bisa buka sulap. Kalau kalian tetap nggak mau ngasih tahu, saya akan cari tahu trik sulap kalian. Biar bagaimanapun.